Halo guys, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa like, subscribe, comment, dan share. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Mas Gan. Pada video kali ini saya akan melanjutkan membahas tentang sebuah buku Lingkungan Kapitalisme Global dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia yang ditulis oleh Hasyim Wahid. Yang pada kesempatan kali ini saya akan membahas di bab 2-nya, yaitu masa awal kemerdekaan. Karena di video pertama saya yang kemarin itu sudah dibahas di bab pertama. Sekarang kita bahas bab yang kedua. Nah, tapi sebelumnya saya ingin teman-teman sahabat-sahabat untuk mengeklik tombol like, kemudian share, jangan lupa, dan yang paling penting subscribe untuk mengembangkan channel ini. Setelah Perang Dunia Kedua usai, telah terjadi perubahan yang mendasar di berbagai dunia dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Banyak negara jajahan yang menuntut kemerdekaannya, baik melakukannya dengan cara perjuangan fisik maupun secara diplomatik. Agar tidak kehilangan kendali kekuasaannya, negara kapitalisme imperialisme melakukan sebuah konsolidasi. Nah, konsolidasi ini dilakukan pada tahun 1944 di Bretton Woods guna untuk merumuskan strategi baru bagaimana cara menghadapi negara baru, yang dalam hal ini negara yang baru merdeka. Hasil pertemuan tersebut menyimpulkan dua hal besar, yakni pertama, di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, yang pertama kali membentuk sebuah World Bank dan IBRD atau International Bank for Reconstruction and Development pada tahun 1946 yang berfungsi memberi pinjaman uang pada negara-negara baru yang hancur akibat Perang Dunia Kedua untuk pembangunan, dengan syarat pembangunannya harus modelnya pembangunan tertentu. Dalam artian pembangunannya sudah disyaratkan pada awal. Kemudian mendirikan IMF atau International Monetary Fund pada tahun 1947 yang berfungsi sebagai memberi pinjaman untuk negara-negara yang kesulitan dalam neraca pembayaran dan memasukkan disiplin finansial tertentu. Dan yang terakhir di bidang ekonomi, mereka juga mendirikan GATT atau General Agreement of Traffic and Trade pada tahun 1947 yang berfungsi untuk memajukan dan mengatur perdagangan dunia agar sesuai dengan kepentingan kapitalis. Nah, lembaga-lembaga ini secara ekonomis mengendalikan negara-negara yang baru merdeka. Di bidang politik, negara kapitalis imperialis memotori berdirinya PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945. Pada tahun inilah disepakati Declaration of Human Rights atau perlindungan hak asasi manusia. Di sisi yang lain, negara blok komunis membentuk Fakta Kerjasama Ekonomi di bawah payung Comecon, atau bisa kita sebut sebagai Council for Mutual Economic Assistance pada tahun 1949. Berbagai upaya blok kekuatan tersebut, yaitu terutama kekuatan besar yaitu blok imperialis kapitalis dan blok imperialis komunis, yang terus-menerus memperluas pengaruh masing-masing di negara yang baru merdeka melalui pengendalian di bidang ekonomi dan politik. Lembaga-lembaga ekonomi politik internasional yang sedang terbentuk itu juga menjadi alat cuci tangan bagi negara-negara imperialis atas perlakuan mereka pada bekas negara-negara jajahan. Karena melalui lembaga-lembaga itu
mereka seolah-olah menyelamatkan negara bekas jajahan, negara bekas jajahan melalui perlindungan ekonomi, melalui perlindungan politik dan bantuan ekonomi. Perebutan negara-negara imperialis pada negara bekas jajahan berlangsung sangat tajam, khususnya sejak muncul perang dingin antara blok timur yang di bawah komando Uni Soviet dan blok barat yang dikomando oleh Amerika Serikat. Pada tahun 1948, Presiden Amerika Serikat yaitu Truman membahas sebuah strategi untuk membendung komunisme bersama para pakar dan intelektual Amerika Serikat terkemuka. Hasilnya adalah dirumuskannya ideologi developmentalisme sebagai sesuatu hal yang harus disebarluaskan di negara baru merdeka. Kemudian dikenallah istilah ini menjadi negara berkembang atau negara dunia ketiga. Jelas di sini bahwa developmentalisme adalah sebuah penjajahan gaya baru atau bisa kita sebut sebagai kapitalisme, modernisme, imperialisme. Juga sebagai propaganda politik untuk membendung berkembangnya paham ideologi komunisme. Nah, ada dua kekuatan besar yang sedang bermain di Indonesia secara sudut pandang ideologis, yaitu permainan antara blok timur dengan ideologis komunismenya dan blok barat dengan ideologis kapitalismenya. Akan tetapi dari sisi ekonomi ada tiga blok negara yang sedang bermain. Yang pertama, blok negara-negara komunis Pakta Warsawa. Kemudian yang kedua, negara-negara blok kapitalis NATO. Dan yang ketiga, negara X-Axis, yaitu Jepang. Penerapan developmentalisme di negara berkembang menyebabkan perusahaan-perusahaan besar memiliki kesempatan mengembangkan usahanya secara bebas, sehingga muncul seperti MNC dan TNC yang merupakan eksploitasi sumber daya alam dengan gaya baru. Lebih dari itu, pada contoh perusahaan minyak raksasa Amerika Serikat, Exxon yang dulunya bernama SO, yang melakukan ekspansi ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia melalui anak perusahaan yang dimilikinya seperti Caltech dan Aramco. Nah, sebagai negara strategis baik secara ekonomis maupun geografis, Indonesia menjadi sasaran empuk bagi dunia internasional untuk menanamkan pengaruhnya. Amerika Serikat bermain secara intens dengan berbagai cara untuk membendung berkembangnya ideologi komunisme di Indonesia. Amerika Serikat juga melakukan manuver politik yang mengacaukan pemerintahan Soekarno yang dianggap tidak memihak kepadanya. Dalam hal ini sampai-sampai Amerika Serikat membiayai berbagai pemberontakan yang menuntut berdirinya sebuah negara federal di Indonesia. Pengaruh paling nyata dari negara-negara luar terjadinya perdebatan yang cukup tajam antara bentuk negara kesatuan dan negara federal. Lalu, alotnya perjanjian-perjanjian Indonesia dengan Belanda, khususnya dalam masalah Irian. Mereka juga mengupayakan agar terjadinya destabilisasi di Indonesia melalui berbagai macam pemberontakan, seperti munculnya gerakan separatis pada tahun 1950 sampai dengan 1958, dimulai dari gerakan negara Pasundan sampai PRRI atau Permesta. Nah, lalu pertanyaan yang menarik, bagaimanakah negara Indonesia yang baru merdeka ini dalam melakukan perlawanan dari pengaruh negara-negara yang memiliki kepentingan tersebut, terutama Amerika Serikat dengan ideologi kapitalismenya. Nah, Soekarno dan kawan-kawan mencoba bersikap konsisten sebagaimana yang ditetapkan sebelumnya, yaitu dengan tidak berpihak pada sisi manapun. Artinya, Indonesia menyepakati tidak berpihak pada blok
timur dan juga pada blok barat. Tidak memihak pada blok kapitalis maupun komunis. Dia juga mencoba melakukan manuver politik dengan menyelenggarakan konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang membuat poros Jakarta-Peking pada tahun 1962 harus keluar dari PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia juga berupaya mempertahankan PKI dalam rangka mencari keseimbangan dan minimalisir pengaruh kapitalisme internasional. Soekarno juga berpijak pada kekuatan utama, yakni PNI, PKI, dan Nahdlatul Ulama untuk membendung pengaruh kapitalisme imperialisme. Dia menggelorakan semangat nasionalisme di sana-sini yang dia pahami sebagai ikat bersama untuk hidup bersatu dan berdaulat. Namun, semangat tersebut dicium oleh Amerika Serikat dan mereka berupaya gencar melakukan serangan pada Soekarno. Nah, berbagai skenario dan beberapa proyek rekayasa sosial di Indonesia menjadi gagal dan rusak. Akhirnya Soekarno melakukan sebuah aliansi dengan blok Comecon, yaitu blok komunis. Misalnya pembangunan pabrik baja Krakatau Steel, pengadaan peralatan militer kapal selam, pesawat tempur MiG, dan senjata infanteri AK yang keseluruhannya dari Uni Soviet. Karena kuatnya pengaruh Soekarno, maka untuk menghancurkannya digunakanlah teori domino, yaitu dengan cara menghancurkan PKI, yakni lewat drama politik pada tahun 1965 yang menghancurkan kekuatan Soekarno setelah kekuatan PKI bisa dihancurkan, yang kita kenal dengan peristiwa G30 SPKI, Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Nah, operasi pelumpuhan PKI ini ternyata menggunakan kekuatan NU. Karena kenaifan dan kebodohannya, NU melakukan semua itu dengan segala kebanggaan dan ketulusan. Nah, yang lebih menarik adalah pada saat itu tokoh muda NU yaitu Subhan ZE berusaha mempertanyakan keterlibatan Amerika Serikat atas kejadian itu. Setelah dia bertanya, beberapa hari yang kemudian dia akhirnya kecelakaan yang struktur pada saat yang sempurna. Nah, peristiwa ini menandai kemenangan kubu imperialisme kapitalisme modernis yang ada di Indonesia, yang melalui bangkitnya pemerintahan Orde Baru di bawah kuasa Soeharto. Oke, demikian video ini yang mungkin bisa saya share ke teman-teman dan sahabat-sahabat. Mungkin apabila ada kekurangan, ada kekeliruan, tolong bantu untuk menyempurnakan. Dan jangan lupa komen bagi teman-teman dan sahabat-sahabat yang ingin request buku yang lainnya. Maksud saya adalah buku yang ingin dibahas. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya seperti itu. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Terima kasih sudah menonton. Tunggu video selanjutnya ya.